Daerah khusus Jakarta, Mensesnek, Seskap, dan Pak Biro Komunikasi, kemudian juga Pak Dirut PT KAI dan seluruh jajaran undangan yang berbahagia. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesempatan bisa hadir, Bapak Presiden berkenan hadir pada acara peresmian Stasiun Tanah Abang baru, Bapak. Stasiun Tanah Abang baru merupakan salah satu stasiun terbesar dengan intensitas tertinggi di Jabodetabek. Bisa hadir, Bapak Presiden berkenan hadir pada acara peresmian Stasiun Tanah Abang baru, Bapak. Stasiun Tanah Abang baru merupakan salah satu stasiun terbesar dengan intensitas tertinggi di Jabodetabek. Peresmian Stasiun Tanah Abang baru ini diharapkan menjadi titik awal transformasi kereta api dalam melayani publik. Dapat kami sampaikan bahwa Stasiun Tanah Abang baru ini beroperasi bertahap mulai pada bulan Juni 2025, melayani rute KRL 5 tujuan, Kampung Bandan, Rangkas Bitung, Duri Tangerang, Manggarai Bogor Cikarang. Kapasitas penumpang Stasiun Tanah Abang baru ini adalah semuanya total sekitar dari semula 141.000 menjadi 380.000 penumpang, Pak. Dari Januari sampai dengan Oktober 2025 telah melayani sekitar 63 juta penumpang KRL, sekitar 22% dari seluruh total penumpang KRL Jabodetabek. Luas bangunan baru ini sekitar 19.000 meter persegi di atas lahan 31.174 meter persegi. Jumlah peron ada 4, Bapak, kemudian ada jalur 6. Per peron bisa melayani satu rangkaian kereta api dengan 12 gerbong kereta api, Bapak. 12 gerbong tersebut per gerbongnya melayani kurang lebih 300 penumpang pada saat puncak. Jadi kalau Bapak bisa bayangkan 300 itu seperti dengan 2 pesawat Boeing 737, Bapak. Jadi dalam memberangkatkan satu rangkaian itu kurang lebih sekitar 20 pesawat Boeing 737 kalau Bapak bisa bayangkan. Pembangunan hingga peresmian stasiun kereta api Tanah Abang melibatkan Kementerian Perhubungan, Kementerian Menko Infrawil, kemudian daerah khusus Ibu Kota Jakarta, Bappenas, Menseskap, Mensesnek yang telah membantu dari mulai pembangunan hingga peresmian Stasiun Tanah Abang baru ini. Nilai proyek kurang lebih sekitar 380 miliar rupiah, Bapak. Kemudian untuk harga tiket, Bapak, pemerintah mensubsidi sekitar 60% dari harga tiket KRL Jabodetabek. Anggaran yang kami sediakan untuk subsidi tersebut adalah sebesar 1,7 triliun per tahun, Bapak. Jumlah penumpang sampai dengan Oktober tahun ini adalah sebesar 280 juta penumpang yang dilayani, Bapak. Demikian yang bisa kami laporkan. Kiranya mohon perkenan Bapak untuk memberikan sambutan dan juga meresmikan Stasiun Tanah Abang baru ini. Demikian yang bisa dapat kami laporkan, Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan Presiden Republik Indonesia, dilanjutkan penekanan tombol sirine dan penandatanganan prasasti sebagai tanda peresmian Stasiun Tanah Abang baru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom salve, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati dan yang saya banggakan, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Saudara Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Perhubungan Saudara Dudi Purwa Gandhi, Menteri Sekretaris Negara Saudara Prasetyo Hadi, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Saudara Angga Raka Prabowo, Gubernur DKI Jakarta Saudara Pramono Anung,
Sekretaris Kabinet Republik Indonesia Letnan Kolonel Teddy Indra Wijaya, Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia PT KAI Saudara Bobby Rashidin, beserta seluruh pegawai Kereta Api Indonesia, para petugas, masinis, seluruh staf pegawai yang saya hormati dan saya banggakan. Juga yang saya hormati para pengguna layanan perkeretaapian Indonesia, para tamu undangan, rekan-rekan pers media yang hadir. Tentunya kita selalu tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Maha Kuasa Maha Besar bagi umat Islam Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia, atas kesehatan, kedamaian yang diberikan kepada kita sekalian. Hari ini kita bersyukur kita dapat berkumpul di salah satu pusat transportasi dan perdagangan bersejarah di Indonesia untuk meresmikan wajah baru stasiun Tanah Abang baru. Suatu kehormatan dan kebanggaan bagi saya untuk hadir dalam acara istimewa ini. Saudara-saudara sekalian, kita dengar tadi manfaat daripada pelayanan kereta api, dan dalam beberapa hari ini saya berjumpa dengan pejabat-pejabat yang berurusan dengan kereta api, Menko Infrastruktur Saudara AHY, saya jumpa dengan Direktur Utama PT KAI dan pejabat-pejabat lain. Tadi saya intensif dengan Menteri Perhubungan, dan baru saja saya naik kereta api dari Manggarai. Ya. Saya sangat terkesan karena waktu saya muda memang saya naik kereta api terus. Saya ini orang yang paling suka dengan kereta api. Kereta api dan semua transportasi massal, ya, mass transit system itu adalah bagian dari kehidupan masyarakat modern yang sangat-sangat strategis dan sangat vital. Kereta api Indonesia dengan semua sistemnya dilaporkan kepada saya mengangkut penumpang satu tahun 486 juta. 486 juta penumpang naik sistem kereta api kita. Dan memang sistem kereta api kita ini akan menjadi fokus perhatian dari program pemerintah yang saya pimpin. Walaupun memang saya sudah sampaikan kepada seluruh jajaran pemerintah bahwa tahun pertama fokus pemerintahan yang saya pimpin adalah mengamankan pangan. Karena pangan ini adalah yang paling strategis. Tidak mungkin ada negara kalau makan tidak ada. Dan tidak ada bangsa yang boleh tergantung dengan pangan dari negara lain. Tidak bisa. Konyol kalau ada pakar-pakar yang merasa dirinya hebat dan pintar mau meyakinkan kita bahwa kita boleh tergantung impor. Itu menurut saya adalah pakar yang sesat pikirannya. Negara yang merdeka harus bisa menguasai, mengamankan dan memproduksi makannya sendiri. Untuk itu fokus. Alhamdulillah dengan cepat
pemerintah yang saya pimpin, tim yang membantu saya berhasil. Kita produksi pangan tertinggi sepanjang sejarah Republik. Cadangan pangan kita sekarang terbesar cadangan sepanjang Republik Indonesia berdiri. Kita aman di bidang pangan dan terus akan kita amankan. Kita juga sekarang menuju swasembada energi. Perhitungan saya 4-5 tahun lagi kita bisa swasembada pangan. Sesudah itu tentunya kita harus amankan semua kekayaan kita. Dan kereta api akhirnya menjadi salah satu faktor membantu rakyat menengah dan rakyat bawah. Kalau orang kaya dia bisa naik pesawat, dia bisa naik, tapi rakyat sebagian besar akan merasa manfaat daripada kereta api. Untuk itu kereta api kita harus, saya kasih petunjuk, akan kita perluas, akan kita perbesar. Untuk Jabodetabek, Dirut PT KAI mengatakan harus membuat tambahan gerbong atau rangkaian? 30 rangkaian baru. Satu rangkaian butuh uang 9 juta dolar. Benar, beliau ajukan totalnya 4,8 triliun. Benar, saya setujui, bahkan saya alokasi. Bahkan beliau ajukan 4,8 T, saya setujui. Tidak 4,8, 5 T saya setujui. Kalau untuk rakyat banyak, saya tidak ragu-ragu. Uangnya kita hemat, tapi kepentingan rakyat di atas segala kepentingan. Jadi saudara-saudara, dan saya minta harus dilaksanakan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, secepatnya. Bisa berapa bulan Direktur KAI? Berapa? Ini didengar loh. 6 bulan. Sudahlah, aku kasih 1 tahun, ya kan? Nanti dia stres, nggak bisa tidur, ya kan? Nggak, aku tenang aja. Kalau kau bisa 6 bulan, oke, tapi 1 tahun harus. Ini rakyat yang saksi ya. Jadi nanti ada tambahan 30 rangkaian baru. Saya tadi coba, bersih, nyaman, AC. Saya sering di luar negeri. Kereta api kita ini tidak kalah dengan kereta api dimanapun. Jadi kita ini ya sebagai bangsa ya, cobalah kalau anak bangsa berbuat yang baik, yang hebat, yang dikagumi bangsa lain, yang ya kita juga hormati dan kita hargai gitu loh, ya. Rendah hati boleh, jangan rendah diri, ya kan? Ini luar biasa ini. Saya terima kasih saya diundang hari ini. Jadi kereta api kita akan kita perbesar di Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi. Karena dengan kereta api biaya logistik akan turun, biaya ekonomi akan turun. Kita akan kompetitif, ya kan? Kesejahteraan akan meningkat. Jadi nanti saya kasih petunjuk ke Menko Infrastruktur ya. Rencanakan yang baik. Trans Sumatera Railway, Trans Kalimantan Railway, Trans Sulawesi Railway. Kemudian nggak usah khawatir apa itu ribut-ribut wush. Saya sudah pelajari masalahnya. Tidak ada masalah, saya tanggung jawab nanti wush itu semuanya. Indonesia bukan negara
sembarangan, kita hitung, nggak ada masalah itu, ya. Jadi PT KAI nggak usah khawatir, semuanya nggak usah khawatir. Rakyat, kita layani rakyat kita berjuang untuk rakyat kita. Teknologi, semua sarana itu tanggung jawab bersama, dan itu di ujungnya tanggung jawab Presiden Republik Indonesia. Jadi saya sekarang tanggung jawab WUSH itu semua public transport di seluruh dunia itu jangan dihitung untung rugi enggak, hitung manfaat enggak untuk rakyat. Di seluruh dunia begitu. Ini namanya public service obligation. Ada yang menyarankan, tadi disampaikan oleh Menteri Perhubungan, semua kereta api kita pemerintah subsidi 60%, rakyat bayar 20%. Ya ini kehadiran negara. Ini kehadiran negara. Dari mana uang itu? Uang itu dari uang rakyat. Uang itu dari pajak. Uang itu dari kekayaan negara. Makanya kita harus mencegah semua kebocoran. Kita sungguh-sungguh harus hentikan penyelewengan dan korupsi. Uang rakyat nggak boleh dicuri, karena akan kita kembalikan kepada pelayanan untuk rakyat. Jadi jangan khawatir, saya sudah sampaikan semua, saya sudah pelajari masalahnya. Indonesia sanggup, dan itu wajar semuanya itu, ya. Jangan dipolitisasi, jangan kita menari di gendangnya orang. Mungkin ada fiak-fiak dari nggak tahu dari mana yang ingin selalu menimbulkan kecemasan rakyat. Nggak asal, tenang-tenang aja, ya. Bangsa kita kuat, bangsa kita kaya. Yang penting pemerintah sekarang tidak boleh lengah, pemerintah tidak boleh dibohongi, pemerintah tidak boleh membiarkan orang-orang yang mencuri kekayaan negara. Saya tidak akan ragu-ragu, bersama tim saya kita buktikan bahwa kita akan menghemat, kita akan menyelamatkan, kita akan mencari semua sumber-sumber kekayaan, dan kita akan kelola dan kita akan kembalikan untuk kesejahteraan rakyat. Saya kira itu dari saya. Saudara-saudara, selamat. Menteri Perhubungan, terima kasih. PT Kereta Api Indonesia, teruskan pengabdianmu kepada rakyat Indonesia. Kereta api kebanggaan kita. Kereta api dari dulu, kalau di Jawa dulu panggilannya apa? Sepur, ya. Sepur. Tapi jaga kebersihan, ya. Rel-rel kereta api dijaga, keamanan, keselamatan, pintu-pintu lintasan harus segera dibangun. Tidak boleh ada kecelakaan lagi. Saya kira itu dari saya. Ini banyak sekali ini yang disiapkan. Ada 23 paragraf. Saudara mau dengerin 23 paragraf itu? Enggak usah ya. Yang penting kereta api Indonesia hebat. Pemerintah akan berjuang untuk rakyat. Enggak usah ragu-ragu, ya. Pemerintah sekarang bertanggung jawab kepada rakyat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom salve, Om Santi 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 Om. Selamat berjuang, selamat bekerja. Terima kasih, merdeka.
Selanjutnya, pernyataan peresmian dan prosesi penekanan tombol sirine. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim pada siang hari ini 4 November 2025, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, meresmikan stasiun Tanah Abang baru. Dengan ini, stasiun Tanah Abang baru telah diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Kami ucapkan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto yang telah berkenan meresmikan stasiun Tanah Abang baru. Ya, kita bicara. Apa? Insya Allah sampai Surabaya. Enggak. Saya minta tidak hanya Surabaya, Banyuwangi. Ya. Banyuwangi. Pak tadi ngurus soal penumpang KRL. Surabaya itu zaman dulu. Sekarang saya Banyuwangi. Pak. Pak tadi ngurus soal penumpang KRL, Pak. Ngurus apa aja Pak tadi Pak? Soal penumpang KRL Pak tadi Pak. Ya. Di KRL. Ya saya tanya. Sering nggak naik kereta? Sering. Bagus nggak? Bagus Pak. Dulu padat sekali, sekarang agak lumayan nyaman dan sebagainya. Ya, saya kira benar itu. Dan saya lihat ya banyak sekali warga negara asing datang kaget di Indonesia. Lihat yang sistem kereta api kita, ada yang naik sampai ke Surabaya, ya kan? Kaget. Jadi kita ini ya merasa bahwa masih banyak kekurangan, tapi kalau kita berprestasi kita harus bangga dong dengan prestasi kita. Ya, saya bangga sebagai anak Indonesia, bangga punya kereta api seperti ini. Ini kereta api bersih, ini kereta api nyaman, tidak kalah sama Eropa. Saya lalang buana di Eropa waktu muda, kereta api. Ini tidak kalah, dan saya ingin kereta api seluruh Indonesia nanti seperti ini. Ya. Nanti ada kereta khusus pedagang petani ya Pak? Sudah ada. Jadi Itu dia cek langsung. saya cek. Jadi dia hanya bayar untuk dirinya, barang dagangannya dia tidak perlu bayar. Ya. Kursinya apa itu? Sampai. Ongkosnya mungkin Pak. Apanya? Ya tadi saya sudah katakan, ongkos disubsidi pemerintah 60% semuanya. Kalau untuk petani dan pedagang, dianya tetap disubsidi 60%, barangnya nggak bayar. Ya. Pak, kalau pembangunan jalur kereta di luar Pulau Jawa Pak, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi. Saya kira Sumatera perlu, karena itu juga tidak hanya untuk penumpang, tapi terutama untuk barang, untuk logistik, untuk hasil-hasil bumi kita yang ada di pedalaman untuk dibawa ke pelabuhan. Ya.
kelapa sawit, karet, kopi, timah, tambang-tambang, nikel, banyak sekali. Yang daripada pakai truk yang banyak, jalan rusak, habisin BBM, kereta api listrik akan sangat turunkan biaya ekonomi. Ya. Hah? Mulainya kapan, Pak? Hah? Mulai beroperasinya, Pak? Ini saya minta Menko segera merencanakan sama Ya, Pak. Ya, Pak. saya minta kapan mulai? Sulawesi, Kalimantan, Sumatera. Siapa, Pak? Siap. Iya, Pak. Kalau Ini mereka tuh 1 tahun kerja, dia bilang sama dengan 3 tahun. Gak ada Sabtu Minggu kan? Gak ada, Bapak. Siap. Putih ya, Pak? Pak, soal penanggung Dia mulai botak juga. soal penanggung emangnya gimana pembiayaannya, Pak? Pokoknya nggak ada masalah. Karena itu kita harus bayar mungkin 1,2 triliun setahun. Tapi manfaatnya mengurangi macet, mengurangi polusi, mempercepat perjalanan. Ini semua harus dihitung, ya. Jadi saya kira tidak. Dan ini terutama adalah yang penting adalah kita kuasai teknologi. Kita we are at the edge of the best practice. Dan ini ingat ya, ini simbol kerjasama kita dengan Tiongkok. Jadi sudahlah, saya sudah katakan Presiden Republik Indonesia yang ambil alih tanggung jawab. Jadi nggak usah ribut. Kita mampu dan kita kuat. Duitnya ada. Duit yang tadinya dikorupsi saya hemat, nggak saya kasih kesempatan. Jadi saudara, saya minta bantu saya semua, ya. Jangan kasih kesempatan koruptor itu merajalela. Uang nanti banyak untuk kita, untuk rakyat semua. Oke? Thank you. Pemirsa, demikian peresmian stasiun Tanah Abang baru, dan ini menjadi langkah nyata pemerintah dalam membangun transportasi publik yang lebih nyaman dan juga terintegrasi. Dan tadi disebutkan oleh Presiden Prabowo bahwa kedepannya pemerintah akan menargetkan pengembangan perkeretaapian di Indonesia di berbagai daerah, termasuk modernisasi stasiun dan juga peningkatan layanan penumpang. Demikian breaking news siang ini pemirsa, saya Yanufus, terima kasih.